Fire Free Alliance mempersembahkan asal-usul dan tantangan kabut asap. Sebagian besar Asia Tenggara makin merasakan dampak kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap dan mampu menembus batas wilayah. Apa itu kabut asap? Dari mana datangnya? Apa sajakah dampaknya? Dan bagaimana cara menghentikannya? Kabut asap termasuk polusi udara. Pada dasarnya kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di musim kemarau dari bulan Juli sampai Oktober. Angin pasat meniup asap dari Indonesia ke Singapura, Malaysia, dan seluruh wilayah ASEAN. Untuk mengetahui asal-usulnya, kita harus kembali ke masa tahun 70-an di mana kebijakan transmigrasi pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau dengan populasi rendah di Indonesia. Program ini adalah untuk mengurangi kepadatan populasi di Pulau Jawa dan membuka peluang bagi para pekerja keras untuk memanfaatkan sumber daya alam di pulau-pulau lain. Namun para transmigran tidak tahu tentang praktik pertanian lokal atau tradisi lokal. Dengan kurangnya sumber daya, mereka menggunakan api untuk membersihkan lahan dan memulai sebuah perkebunan. Tapi dengan lenyapnya hutan, iklim di daerah yang kecil menjadi semakin mengering. Lahan yang tidak terurus ini mengakibatkan kebakaran rentan terjadi karena tanah tersebut mengering. Sementara itu semakin banyak orang menyalakan api di mana api tumbuh menjadi besar. Menghentikan kabut asap berarti melakukan pencegahan kebakaran, namun hal tersebut memiliki tantangan. Tantangan 1. Di Indonesia, luas lahan gambut mencapai 20,6 juta hektar yang merupakan 10,8% dari total luas lahan nasional. Gambut terbentuk dari bahan-bahan organik seperti dedaunan, pohon tumbang, dan akar yang berakumulasi selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Tidak seperti kebakaran hutan yang menjalar dengan cepat, kebakaran jenis ini mampu membakar hingga 10 kali lipat lebih banyak bahan bakar, membakar dalam kondisi basah lebih dalam, serta menghasilkan asap yang jauh lebih banyak. Kebakaran bahkan bisa terjadi lagi setelah api dipadamkan. Tantangan 2. Pertanian di daerah pedesaan masih menggunakan teknik tebang bakar. Kebakaran yang tidak dapat dikendalikan terjadi ketika masyarakat lokal tidak sadar akan resiko yang berkaitan dengan api atau apapun alternatif lainnya untuk membakar lahan. Dengan rendahnya pemahaman terhadap penggunaan api yang tidak dijaga dapat lepas kendali sehingga dengan cepat menyebar ke area yang lebih luas. Tantangan 3. Kemiskinan mengakibatkan penggunaan api karena hanya menghabiskan 5-10 dolar Amerika per hektar. Sedangkan membersihkan lahan dengan bantuan alat berat membutuhkan 300-400 dolar Amerika per hektar. Ketika para petani yang tidak mempunyai pengetahuan akan manajemen air melihat tanaman mereka mati karena banjir di musim hujan, mereka biasanya menyalahkan tanah dan mulai menggunakan api kembali untuk membersihkan lahan lebih banyak lagi. Tantangan 4. Konflik lahan adalah hal yang umum di Indonesia, di mana seringkali beberapa pihak mengklaim lahan yang sama dan terdapat versi peta yang berbeda-beda di setiap jenjang kepemerintahan. Hal ini menyebabkan konflik lahan dan kurangnya insentif terhadap pemerintah lokal untuk mengendalikan kebakaran dan berinvestasi dalam kemampuan untuk memadamkan kebakaran. Dalam kasus yang terburuk, api digunakan sebagai senjata. Tantangan 5. Kurangnya ketegasan pemerintah diawali karena adanya 5 tingkat di dalam kepemerintahan Indonesia. Kurangnya komunikasi dan kerjasama menyebabkan buruknya penegakan hukum dan seringkali korupsi. Tantangan 6. Kualitas pendidikan di pedesaan yang rendah dan biasanya sebagian besar limbah adalah sampah organik. Pengelolaan limbah dilakukan sederhana saja dengan cara dibakar, dibuang, atau dilempar ke sungai. Namun kini, dengan keberadaan produk plastik dan kemasan, sampah seringkali dibakar. Tantangan 7. LSM cenderung yakin bahwa cara terbaik untuk melindungi hutan adalah dengan menciptakan area konservasi. Sementara itu, perusahaan-perusahaan melihat area konservasi yang tidak dikelola itu dan kemudian melakukan pembalakan liar dan membakarnya. Pada akhirnya, kemiskinan di daerah pedesaan, tradisi tebang bakar, kurangnya pendidikan, konflik lahan, lemahnya penegakan hukum dan korupsi berujung kepada kabut asap yang memberikan dampak pada seluruh kawasan. Menyelesaikan permasalahan kabut asap adalah pekerjaan yang rumit, sulit, dan berbahaya. Temukan solusi untuk kabut asap dan bergabung dalam diskusi di situs FFA. Silakan klik di sini.